Insyaallah amanah dan berbahagianya seperti mana yang tadi Tuhan janjikan pada bulan yang lalu. Insyaallah kita akan membahas tentang sebuah ajaran yang disebut dengan Jabariyah. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas Mu'tazilah, Qadiriyah, Syiah dan beberapa yang lain lagi, Khawarij. Dan insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas khusus tentang faham akidah sesat yang disebut dengan Jabariyah. Maka sebagaimana sebelum kita memulai, tentu kita harus mengingat kembali dan harus kita ulang-ulang untuk mendengarkannya, bahwa akidah resmi yang sudah ditetapkan oleh Iskandar Muda, oleh mandum ulama yang di Aceh, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan seterusnya, bahwa akidah kitanya orang Aceh adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Jabariyah, bukan Qadiriyah, bukan Syiah, bukan Jahmiyah dan seterusnya. Maka kita selaku orang Aceh yang memang nek dan kakek kitanya, raja kitanya, ulama kitanya pada masa generasi masa kerajaan Aceh Darussalam, yang ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, setidaknya kita bersama harus faham akidah-akidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan insyaallah setelah mungkin nawate bacut tu sebelum Isya akan lun baca bacut nyo buku Intan Permata Tesam Akwan, karya langsung dari Abuya Mudawali. Nyo karya buku Abuya Mudawali langsung, dan akan kita baca syairnya sedikit karena malam ini ada hubungannya dengan tema yang akan kita bahas. Jamaah dirahmati Allah, seperti mana sabda Nabi bahwa esok di hari kiamat umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, ala 33 firqah, kulluhum finnar, semuanya akan masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu golongan yang masuk surga. Maka sahabat bertanya, mayyadkhulhum ya Rasulullah, siapa yang akan masuk surga itu? Maka Nabi menjawab, al-jamaah. Ya, berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah itu artinya sama-sama mufakat, sama-sama sepakat, sama-sama satu haluan, sama-sama satu jalan. Monyo katanya sama-sama mufakat, satu jalan, satu haluan. Nah, orang yang mencoba keluar daripada hasil mufakat, itulah yang disebut nanti dengan ikhraj, atau orang yang mencoba keluar dari jamaah. Nah, salah satunya adalah Jabariyah. Jadi Jabariyah ini itu pertama kali dikembangkan oleh yang disebut dengan salah seorang bernama Jaham bin Safwan. Nyampe dua Jaham bin Safwan. Munyahana teringat ne ingat mentong Jahannam, Jahannam berarti Jaham, kerap sama baju, hampir sama, Jaham bin Safwan. Jadi kita baca dulu, kita akan dengar dulu latar belakang masalah kenapa Jaham bin Safwan mengembangkan ajaran ini. Faktornya ketika dinasti Umayyah, setelah Rasulullah wafat, khalifah wafat, para sahabat tak ada lagi. 100 tahun setelah Nabi wafat, dinasti Umayyah
itu sudah berkembang ajaran-ajaran ke seluruh dunia. Artinya dinasti Umayyah ini sudah mulai bercampur baur ketika 200 tahun ke atas. 100 tahun ke belakang itu masih akidah yang dibenarkan, karena dasarnya itu dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Umayyah itu termasuk keturunan Nabi, keluarga Nabi. Maka Jaham bin Safwan sangat benci kepada golongan yang mufakat, golongan yang sepakat, atau jamaah yang kathaboh halwan, saboh mufakat dan saboh sepakat, tapi hai galak leh Jahamnya. Nah, ketika Jaham menjadi salah seorang juru tulis dari seseorang bernama Haris di Khurasan. Khurasan itu di Persia. Jadi di daerah Persia itu akidahnya sudah mulai bercampur baur. Salah satunya nanti adalah dari Jaham bin Safwan. Maka Jaham bin Safwan menaikkan dirinya menjadi seorang ulama, lalu diajarkanlah ajaran-ajaran yang sesat. Nah, nanti kita akan baca, kita akan melihat ajaran apakah yang berbeda dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ketika Hanali Jaham bin Safwan, salah orang yang bernama Ja'ad. Ja'ad nanti. Ja'ad inilah yang pertama kali sehingga terkenal pendapatnya sampai diikuti oleh orang-orang Islam lainnya, ya, dengan fatwanya yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, ini pertama kali dikembangkan ideologi ini oleh yang disebut dengan Ja'ad. Ja'ad inilah yang pertama kali mengembangkan ideologi Al-Quran itu makhluk. Sehingga ketika Imam Syafi'i lahir, Imam Hambali lahir, mereka berdua ini dengan sekuat tenaga mengatakan Al-Quran bukan makhluk, untuk membantah pendapat Ja'ad. Ja'ad tak ada lagi, ideologinya masih berkembang. Imam Syafi'i menyalahkan itu. Dipegah oleh Imam Syafi'i, Qurannya kon makhluk. Andai menyo Quran makhluk, maka Quran firman. Andai menyo memang Quran firman, maka sungguh firman itu dari Allah. Menyo menan Allah makhluknya. Nah, Al-Quran itu kalam Allah. Andai kita katakan Quran makhluk, maka kalam Allah itu makhluk. Kalau kalam Allah berasal dari Allah, maka Allah makhluk. Nah, maka dibantah oleh Imam Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i, ya, riwayat beliau masuk dipenjarakan. Bahkan menurut riwayat Imam Syafi'i diracun. Ada dua pendapat kenapa Imam Syafi'i wafat tiba-tiba. Termasuk murid beliau, murid kesayangan Imam Syafi'i, Imam Imam ulang ketua lah, jadi Imam Buaiti. Imam Buaiti ini murid tersayang Imam Syafi'i. Jetakan laju Imam Buaitinya adalah Syafi'i kedua. Fama malam lagi kurai. Maka selama ini yang kita baca-baca karya Imam Syafi'i itu berkat dari Imam Buaiti. Imam Buaiti lah yang melengkapkan karya Imam Syafi'i, sehingga huronya kita baca karya Imam Syafi'i. Andai hana Imam Buaiti, maka sungguh tak sampai ilmu Imam Syafi'i. Imam Buaiti juga dipenjarakan, bahkan dibunuh karena membela Al-Quran itu bukan makhluk. Ya kan? Kamu kan? Timbullah lagi seorang murid Imam Syafi'i, yaitu Imam Hambali, juga dipenjarakan oleh mereka yang tak senang, ya, bahwa mereka tidak membela pendapat dari Ja'ad. Maka di sini kita dapat memahami Imam Syafi'i dipenjarakan, Imam Hambali dipenjarakan, Imam Buaiti dibunuh. Nah, di sini kita dapat menangkap bahwa ajaran ideologi Ja'ad itu sudah teracuni yang disebut dengan faham radikalisme.
Hati-hati sedek. Karena di Aceh sudah mulai ada faham radikalisme dengan cover Quran, dengan cover sunnah, dengan cover hadis. Baik salah memahami bahasa alun. Al-Quran dan hadis tak akan pernah salah sampai hari kiamat. Ya. Al-Quran tak akan pernah salah, tak akan pernah sesat, tak akan pernah membohongi kita. Quran tetap benar sampai kiamat. Cuman orang yang pegang Quran yang tidak bisa kita sepenuhnya mengatakan benar. Nah, nyampe dua, yang pertama kali mengembangkan Jabariyah adalah Ibnu Safwan, atau Jaham bin Safwan. Yang mengembangkan muridnya, penerusnya, yang menambah lagi ajaran yaitu Al-Quran makhluk adalah yang bernama Ja'ad. Menyumunan alhamdulillah kitanya kalau tak pahami so pendiri Jabariyah. Nah, sekarang kita belajar, kita mari sama-sama mendengar ajaran dari Jabariyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang pemahaman Jabariyah yang sudah masuk ke Aceh. Dan itu terjadi setelah tsunami. Jadi mungkin cerita ini sudah saya sampaikan ketika seseorang mencuri barang orang, lalu ditangkap dan ditanyakan oleh orang yang menangkap kepada pencuri itu, lalu pencuri itu menjawab, ini kehendak Allah. Nah ceritanya kan, nyan pajan terjadi tsunami di daerah Melabu. Jadi bisa dikatakan Aceh ini sudah darurat akidah, perlu diselamatkan lebih cepat. Kalau tidak semakin sulit kita nanti membedakan mana ahlu sunnah, mana ajaran lain. Nah, dan mudah untuk mengembangkan ajaran sesat di Aceh pakai sistem sunuk horgonya, memakai Quran dengan menyerang Quran, memakai hadis dengan menyerang hadis. Benar kan? Gimana maksudnya? Menyobah katanya, senok horgonya itu tahu kekuatan urang Aceh dipat. Urang Acehnya fanatik kepada ulama. Cara menghancurkan Aceh, gunakan Quran untuk menyerang Quran, gunakan hadis untuk menyerang hadis. Bagaimana? Ya, kejelas. Sunok horgonya hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. Tapi dia sang pengkhianat yang diutus oleh Belanda menghancurkan Aceh. Kasib sejarahnya kana di Aceh bet terulang lom dia. Benar kan? Kasib anak pemulang li. Kana sejarah. Dan Al-Quran berisi hampir 48% sejarah. Al-Quran suruh membaca sejarah, karena sejarah kita membacanya untuk tidak turun lagi ke lubang yang sama. Benar kan? Nanti kita bahas. Khusus nanti kita bahas ajaran Jahmiyah. Ajaran Mujassimah dan Khawarid khususnya, yang nanti berujung dengan perubahan nama-nama mereka sampai ke Indonesia dan sampai ke Aceh. Nah, mengenai Jabariyah, andai naurin tanyong pu katruk Jabariyah kena di Aceh, karena kasusnya sudah kita dengar, mungkin tak semua orang mendengar, bahwa di Melabuh dulu itu ada kasus seorang pencuri. Ditanya oleh orang, kenapa kau mencuri? Dia jawab, ini kehendak Allah. Ketika ditanya mana dalilnya, dia akan menjawab, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkehendak dengan segala sesuatu. Waktu tanya 4 dalil, dia akan menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Rukun iman 6. Percaya kepada Allah,
percaya kepada Rasul, kitab, hari kiamat. Yang terakhir, percaya kepada qada baik, qada buruk. Mencuri, qada buruk, wajib kita imani. Berzina, qada buruk, wajib kita imani. Nah salah tu. Kan nah salah lu pegahnya. Hati-hati. Strategi sunnah khurgonya menyerang sunnah dengan sunnah, menyerang hadis dengan pakai hadis. Jadi hana sembarangan. Makanya wajar ulama-ulama kita di Aceh Awai untuk tidak banyak bermain dengan nalar yang apa namanya itu, yang radikal. Bermain di Quran itu tak boleh. Quran memang wajib kita imani, tapi kalau nalar kurang, jangan main di situ. Sesat, bahaya. Nah, kah? Jadi, oleh karena itu ajaran Jabariyah tak banyak. Cuman 2 saja ajaran sesat mereka. Pertama, Jabariyah tidak mempercayai ikhtiar atau kasbiyah. Kasbiyahnya dia tak bermakna usaha manusia. Mereka tak percaya. Mereka tak percaya usaha manusia. Mereka mengibaratkan manusia seperti robot atau seperti bule manok. Bule manok punya pepoleangan kaki, punya uwi, punya una, punya kuat ojak otak, punya miuk. Nah, Jabariyah itu sama seperti bulu ayam. Jabariyah itu juga sama seperti kayu papan di atas laut. Dihempas ke kanan ya kanan, dihempas ke kiri ya kiri. Maka kalau begitu mereka memahami zina, mencuri, berbuat zalim, memukul orang, menyiksa orang, berbuat sesuatu yang tidak enak, semuanya dari Allah, bukan dari kita. Dalil, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi kan mangat ajaran sesat. Nah, nanti muncul ada orang berzina, ditanya, ini qada Allah. Kemana? Pakam berzina, ini kudrat Allah. Dalil, innallaha ala kulli syai'in qadir. Gimana? Kamu kenapa mencuri? Kenapa menampar? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kenapa kamu menzinahi istri saya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkehendak segala sesuatu. Kenapa mencuri uang masjid? Kenapa korupsi? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya Allah. Mandum ada yang hanagot dan kuyang katanya bubut, innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ajaran ini berasal dari Jabariyah. Menyamanan, pertama, kesesatan mereka tidak mempercayai ikhtiar manusia. Jadi lagi robot lagi kalau Tuhan sampaikan, sama seperti bulu ayam yang diterbangkan oleh angin. Kemana angin mengarah, ya ke situ terus. Ya, yang mana nunggu? Secara teori betul nunggu, karena mandum yang katanya kubut dari Allah, teorinya benar. Tapi mana yang salah di sini? Ya kan? Urang ubih mangat laju mutu tengah Madinah ada pegaju kehendak Allah. Nah, ditanya oleh orang kampung, apakah kehendak Allah? Mandum ada yang god dari Allah, ada yang buruk dari Allah. Mat iblis so yang bergod. Iblis so yang bergod. Allah menyemunan sifat iblis juga Allah yang bergod. Iblis tak goda katanya. Allah sih. Gitanya tergoda oleh iblis, Allah sih. Menyemunan mandum ba'al. Ya nunggu. Hati-hati menggunakan Quran tapi salah memberikan makna Quran. Menyemenan deku ulang segotu nya penting tak Aceh sedang darurat akidah. Maka jangan terlalu percaya dengan sang penghafal Quran, tunggu dulu. Tapi wajib percaya dengan
Al-Quran. Jangan dipotong bahasa. Wajib percaya kepada Quran, tapi tidak wajib percaya kepada orang menghafal Quran. Jabariyah hafal Quran, Syiah hafal Quran, Khawarij hafal Quran. Khawarijnya Wahabi hafal Quran, Murji'ah hafal Quran, orang kafir sunnah harganya hafal Quran. Nah, hati-hati. Sekarang kita sudah terbuka pemahamannya. Maka menyodran ne dengar habalun, baik dengar nunggu. Ini wasiat Iskandar Muda yang sudah ditetapkan dalam Qanun Muqta Alam akidah urang Aceh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hana lain. Tahu begah ku habibi? Oh kan lo begah. Lentuan hanya menyampaikan saja. Pu yang kala dipoga oleh raja dan ulama kita nyawai. Nah, jadi baik dengar habalun, tapi ni dengarlah bahawa nyo adalah yang lun sampaikan dari para alim ulama kita nyawai. Satu. Yang kedua, kesesatan Jabariyah itu mereka mengatakan Quran adalah makhluk. Kenapa? Nyo andai Quran atau mungkin na Quran mana mangat lun beri contoh mana? Hana punya hana. Nah Quran nah. Ana cak tahu tak Quran. Juk mangat dah surah mana nah. Ya. Get mah aku bah. Nuka sibuk rana. Get. Nah, jamaah dirahmati Allah, pemahaman Jabariyah itu begini. Nah, coba lihat ini Al-Quran. Ini mereka memahami bahawa ini lapik ini adalah makhluk dan kertas makhluk, kertas Quran makhluk dan tulisan juga makhluk. Nah, Allah ketika berkalam itu tidak mengandung huruf, tidak mengandung makna. Kalau Allah berbicara dengan huruf, sungguh Allah itu makhluk. Hati-hati. Ini makhluk karena buatan manusia. Lapik makhluk karena buatan manusia. Tulisan juga makhluk karena ditulis oleh manusia. Kalau begitu Jabariyah memahami sepenuhnya Al-Quran adalah makhluk. Ya. Secara teori itu benar kata Jabariyah. Tapi pemahaman mengamalkannya salah. Menyomenan yang disebut Qurannya nyempat tu. Ya kan? Yang disebut firman Allah, kalam Allah itu yang mana? Kalau kita sebut lapik kalam Allah, ini manusia yang buat. Ya kan? Kalau kita sebut ya, ini tulisan adalah firman Allah, bukan. Kenapa? Yang tulis pabrik. Yang pencet tombol start juga manusia. Maka sepenuhnya ini buatan manusia. Terus pertanyaannya, di mana posisi Quran dan firman itu? Ya. Nah, salahnya Jabariyah di situ. Jabariyah sudah benar, dia katakan semuanya ini makhluk. Salahnya mereka di mana? Ternyata yang disebut Quran itu oleh almarhum Abu Ya Mudawali dalam kitab Al-Fatawa, wadeta baca. Nyo contoh ketika lun buka Quran, maka saya membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika jamaah mendengarkan suara saya bahwa itu Al-Quran dan memahami makna artinya alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Tuhan semesta alam, itulah yang disebut Quran. Firman, makna. Contoh lain, ketika kita membuka Quran ada tertulis kalimat qul huwallahu ahad. Tulisannya qul huwallahu ahad. Ketika lun tanya Mbak Dron mandum, apa artinya
Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu esa. Itu makna. Makna itulah yang disebut nanti dengan firman Allah. Terlihat tidak makna? Tidak. Yang terlihatlah lafaz, yang terdengar di telinga suara, yang dipahami oleh otak makna. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Firman itu berwujud, tapi dia tidak tertulis, tidak bisa ditulis. Contoh lebih mangat lombri surah, de katanya mehet baju hebu. Dan nam ratha wate mehet baju hebu de. Umanya kada taknya kena baju hebu. Dia orang jak tanya de nya ni pak hidup pe bak perut. Ladu mengatanya munyo de tamat bak perut. Andai taplah perut hana de nya nunggu. Ya kan? Nah de nya tiba bentuk de. Bulat mana? Bentuk de nya. Bentuk lapar itu bagaimana? Bulat kah? Panjang? Lagi pulpen mana? Ya, menajid firman Allah tu begitu. Saat kita melafadzkan Quran, keluar maknanya itu dapat kita pahami dalam fikiran, itulah yang disebut Quran. Adapun ini semuanya adalah makhluk. Jadi Jabariyah itu benar teorinya, salah cara mengamalkannya. Nah, baik. Tadi kita sudah bahas bahwa Jabariyah tidak percaya kepada kasbiyah, ikhtiar. Memang teori ini betul dengku. Mandum yang katanya puput huronyo yang terjadi di dunianya adalah kekuatan Allah. Kan? Zina dari Allah juga dengku. Iya. Mencuri dari Allah juga. Iya. Jadi benar dong Jabariyah. Salah. Bagaimana juga Allah memberi kehendak, hai hambaku, kau ingin mencuri ku izinkan, kau ingin tidak mencuri juga ku izinkan. Tapi ingat, ada nilai daripada yang kau lakukan, disebut ikhtiar. Ahlus sunnah wajib percaya kepada ikhtiar. Contoh, ba'tabahurona salah firo sahabat ya intat unta, puduk unta pahili ke masjid. Nabi setelah solat bertanya, itu unta siapa di depan masjid? Itu unta saya Nabi. Kenapa engkau tak ikat unta? Nanti dia lari. Maka sahabat itu menjawab, aku tak mengikatnya Nabi, biarkan begitu, ku pulangkan semua kepada Allah. Betul kan? Betul kan? Maka Nabi menegur, bukan begitu cara mengamalkannya. Kau ikat dulu untanya, nanti pulangkan kepada Allah. Ya. Kan benar kan? Jadi kon semarangan hanapu ya Rasulullah bah kegaduh-gaduh junan kehendak Allah. Oh kan. Ikat dulu, amankan dulu, baru serahkan kepada Allah. Contoh kedua. Ketika Abu Bakar As-Siddiq pergi bersama Rasulullah ke Madinah, maka Nabi bertanya, Abu Bakar, anakmu di mana? Anak saya ya Rasulullah, Asma, sudah kutinggalkan di rumah. Bagaimana keadaannya? Sudah kuserahkan kepada Allah. Betul kan? Ini lagi Jabariyah, mandum ba'al Allah. Sehingga kakek daripada Asma binti Abu Bakar datang ke rumah bertanya, hai Asma, ayahmu sudah pergi ya? Sudah bersama Nabi? Iya. Terus apa yang diberikan selama kepergian itu? Bekal apa yang kau dapat? Aku takut tak ada bekal yang dititipkan oleh Abu Bakar kepadamu, hai cucuku. Tenang saja kakek, Abu Bakar sudah taruh duit 6.000 dirham tepat di bawah lantai. Namfum ko? Arti je munyo katanya mandum tapua ba Allah hana semarangan tapua, harus ikhtiar. Jadi benda Medina ayo. Bagaimana dari Allah. Kenapa tidak boleh begitu?
Kalau kita meyakini adanya zina dari Allah, maka akan menafikan ayat la taqrabu zinanya. Ho tak perlu, ho tak mai ayatnya. Jangan dekati zina, ho tak mai putapu kabeh haju. Terhapus benar. Oh, enggak mungkin. Nah, maka sekarang kita sudah memahaminya bahwa Jabariyah dua saja yang sesat. Pertama, mereka tidak percaya kepada ikhtiar. Yang kedua, mereka mengatakan Quran adalah makhluk. Kan go? Jino terakhir, ketika orang bertanya, apakah pemahaman Jabariyah sudah ada? Sudah. Di daerah mana dominannya? Daerah barat selatan. Khawarij lebih kepada daerah timur utara, Aceh Timur, Aceh Utara. Lebih banyak di Aceh Utara, daerah Pidi. Ya, Jabariyah lebih banyak di daerah mulai dari Nagan barat sampai ke selatan. Maka almarhum Abuya menulis syair untuk membantah ajaran Jabariyah yang ada di daerah Nagan sampai ke sana. Maka ibuhlah syair beliau dengan judul Tesam Akwan. Ya, untuk dah baca dia. Jabariyah itu bagaimana modenya? Mereka selalu pulang ke hakikat. Ya, nak tahu dengan mana? Baca-baca hakikatnya. Wa Allah, ya. Hanapu semayang le, menyotua semayang. Hanapu Allah Maha memaafkan, ke hakikat. Nak puasa? Hana dengku saya enggak puasa. Enggak apa-apa. Allah Maha memaafkan. Enggak semayang ya? Enggak. Enggak apa-apa. Allah Maha memaafkan. Bacut-bacut hakikat. Jadi mereka mencari agar dapat hakikat, biar solatnya tidak lagi wajib. Puasa hana wajib le, umrah hana wajib le, haji hana wajib le, tinggal bayar pen 50 ribu putar-putar mentang bak masjid awaknya ke haji. Hana pu payah ibtawa ke dia ke haji. Nyan kana nangku kana di Aceh sudah ada semuanya di Aceh. Saya ulangi lagi, biasanya daerah Khawarij itu lebih banyak dominannya daerah mulai dari Pidi, Aceh Utara, Aceh Timur tidak terlalu banyak, tapi banyak di daerah Aceh Utara. Jabariyah lebih banyak daerah barat, Nagan sampai ke selatan. Ya. Nah, makanya orang sana, orang barat sana itu, Nagan sampai ke selatan, lebih kepada hakikat. Hana semayang, hana pulai, hana puasa, hana pulai. Hana mandum yang pelelong pegah, hana mandum ada yang begitu. Sedangkan daerah Pidi, daerah utara dan seterusnya itu lebih kepada syariat, hakikat tak perlu. Kembali kepada Allah tak perlu. Kerja. Kembali kepada Allah enggak usah, kerja. Ini namanya Mu'tazilah atau Khawarij. Maka Ahlus Sunnah di mana posisinya? Ahlus Sunnah tetap bekerja, tetap kembali kepada Allah. Tetap mencari uang, tetap uang kembali kepada Allah. Tetap sembahyang, juga sembahyang kembali kepada Allah. Tetap puasa, tetap naik haji sampai ke Mekah dengan bayar 30 juta, tapi juga kembali kepada Allah. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sembahyang lagi biasa, haji juga, umrah juga, tuan semuanya kembali ke Allah. Ya. Maka lun baca syair Abuya bacut. Almarhum Abuya pernah buat syair namanya syair Tesam Akwan. Beliau pernah menulis nyo handa lun baca mendum dia inti-inti tagai. So ishtighal ngan syar'i. So ishtighal ngan hakiki serta hana ngan syar'i. Nyan ke urang yang zindiki menanggekeun leh maliki. So ishtighal ngon syar'i serta hana ngon hakiki.
nyan keuh urang wahai akhi berhampiran ngon Wahabi. Atau yang dah balik. Apa maksudnya? So istighal ngan hakiki, siapa yang sibuk-sibuk sabe ngon hakikat. Bacut-bacut Allah, bacut-bacut Allah, bacut-bacut puwa Allah. Hakikat serta hana ngon syar'i sembayang hana syariat kai tinggai nyan keuh nyan urang yang zindik nyan urang karab dengan kafir. Cetakan makna nyan kai tamong dalam murtad kafir. Menanggekeun le Maliki, menanlah yang dikeun oleh Imam Al-Maliki. So istighal ngon syar'i, menyona urang sibuk sabe ngon syariat, hana tom jak buat tasawuf, hana tom jak pegelih hati, hana tom jak puwa kena ba Allah, ya, serta ngon hana hakiki nyan keuh nyan urang wahai akhi, ya, berhampiran ngon Wahabi. Yang keuh nyan paham Wahabi atau paham Khawarij. Menyomenan Ahlus Sunnah wal Jamaah pakai dua. Syariat jalankan, hakikat juga jalankan. Lu semayang Allahu Akbar, tahiyat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, itu syariat. Lu tak semayang tak pulang, ya Allah, lun kali sembahyang urusan ron trimong han trimong, ya Allah nyan bak ron, ya Allah. Itu hakikat. Biaya umrah 50 juta berangkat Truk Mekah, tawaf, kemudian sa'i dan seterusnya. Setelah tahallul berdoa, ya Allah, aku sudah menjalankan perintahmu umrah, sekarang ku serahkan kepadamu, kau terima boleh, kau terima pun tak apa. Ya, itu namanya hakikat. Maka oleh karena itu Rasulullah sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa simbol syariat, Nabi Khidir simbol hakikat. Nabi ada dua ilmu itu di dalam tubuh beliau. Menyomenan tak pakai kesimpulan bahawa jamaah dirahmatillah Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap memegang syariat, leh tak puput syariat, kembali kepada Allah atau hakikat. Kalau hakikat selalu, itu namanya Jabariyah. Kalau syariat selalu tanpa hakikat, namanya Wahabi atau Khawarij. Jadi truk kena oleh yang akan tuan sampaikan. Dino mungkin pertanyaan selama 10 minit. Hana pertanyaan jamaah lain. Kiban. Ya. Menyo tempat wilayah lokasi nyan hana mungkin lon sebutkan, ya, hana mungkin dah sebutkan karena yang meramah. Tapi setidaknya pemahaman yang kali kita belajar malamnya bisa menepis dari ajaran mereka. Yang jelas di daerahnya, ya? Mana mungkin lom pegah pan, ya kan? Ya, pertanyaannya, kenapa pemerintah tidak menggubris? Pemerintah bukan tidak menggubris, pemerintah tak faham. Punya orang hana mau ana faham kiban cara mubut, ya mana kan? Kenapa tak faham? Enggak mau cari faham. Kenapa enggak mau cari faham? Sudah diberi faham. Dengan apa? Dengan fulus. Ya kan, bukan semuanya begitu. Bukan semuanya. Andai duit itu tak ada, sungguh mereka punya keyakinan yang kuat, nyabih mendu mana dia. Dan hati-hati, Syiah datang ke Aceh, Khawarij datang ke Aceh, ya, Wahabi datang ke Aceh, Jabariyah datang ke Aceh, pakai duit. Nyo sihir paling kuat di dunia, ngompeng. Kiban cara, hoi Pak Kecil, nyo kejadian, hanum sebutkan tempat.
Naziro kecil yang sabi-sabi yuk peng lewatnya. Bahkan dijanjikan ya umrah. Di kebetulan kecilnya hana peng dan dalam keadaan biasalah kau orang kaya. Kemudian dia minta tanah. Harga paduk tanah semete 600 rupiah. Di belah lewatnya 1 juta. Per tu berkecil semete. Yang kejadian hanu sebutkan tempat. Yang Jabariah. Paduk tanah 600 rupiah. Di belah lewatnya 7 juta. Per tu berkecil semete. Nekali laju unku. Punya rupiah paduk berkecil. Nah, kan apa tujuannya? Untuk memudah kembangkan ajaran mereka dengan teken gesi. Di atas geci camat. Jauh camat. Begitu juga kasih duit. Ya, hati-hati. Lulang tu Aceh ini darurat akidah. Dijaga sihat anik ron dan bek ni dengar habalunnya. Nyo kon habalun tapi haba raja kita nyo mandum. Iskandar Muda. Menyana petih ne buka kitab beliau. Ya, kamu ne? Menyana petih cik ne baca kitab Syekh Nuruddin Araneri ulama Aceh berjudul kitab At-Tibyan. Ya, ne baca bakluna kitabnya. Ya. Hati-hati tu. Nah, jadi hati-hati, sekarang kita sedang ada fenomena tahfidz. Hati-hati. Lihat siapa yang mengajarkan tahfidz, di mana dia belajar, akidahnya apa? Menyocok, lanjut. Lagi ustaz tu yang Zamhuri. Ustaz Zamhuri nya urang gak awak dah juk dengan apa. Yang gure lon tuan sit. Gure hafid lon tuan awai di Masjid Raya. Menanlah. Menyok jelas silsilah pelajarannya di mana dia ambil guru, silahkan. Benar gimana ya? Ya, gimana ya? Ya, ya. Siang dan ibadah. Pada saat dia itu hadir, yang menentukan itu apa ini kita sendiri dengan izin Allah. Kalau dia memang demikian, maka seseorang itu melakukan kejahatan atau kebaikan, dia sendiri yang menentukan. Ada izin Allah. Yang di sini posisi takdir itu di mana? Ya, ya. Ibarat surga neraka. Ini surga, ini neraka. Seorang hamba berdiri di depan. Allah katakan, hai hambaku, kau ingin ke surga, aku izinkan. Kau ingin ke neraka, aku takdirkan. Mau pilih mana? Pilih mananya ke disebut kasab, kasbiah, ikhtiar. Bandua karena takdir. Takdir tamong surga menyomohan Allah jo. Takdir kena tamong neraka juga menyomohan Allah akan jo. Maka di situ Allah suruh pilih, hai hambaku, ini surga, ini neraka. Kau mau ke sini, aku takdirkan. Kau mau ke sini, aku takdirkan. Silakan. Saya mau neraka, aku takdirkan. Silakan masuk. Kalau ingin merasakan panas. Itu namanya takdir. Kapan takdir itu ada? Hanya penjelasan agak panjang macam. Cuma lu singkatkan. Usaha itu di tengah. Takdir Allah di depan, takdir Allah yang di belakang. Kedua-dua takdir ini bisa berubah kapanpun Allah mahu. Sebelum nak usaha katanya karena takdir Allah. Wateka katanya mau usaha karena takdir Allah. Bandua takdirnya bisa berubah sesuai kehendak Allah. Menyamana pertanyaan ji, 4 posisi takdir. Sebelum ada ikhtiar sudah ada, sesudah ikhtiar juga sudah ada. Kaji baik panjang lainnya urusan Allah mendung. Urusan takdir itu Allah. Jadi dulang tiga tu. Pajan takdirnya yang terjadi sebelum kita mau usaha kana, sebelum kita mau usaha kana. Jadi takdir itu sudah ada sebelum ada. Dan akan ada sesuatu yang sudah ada. Jadi baik tabuh makna takdir tidak ada hana. Takdir akan selalu ada, baik di depan, di belakang, di tengah dan seterusnya. Cuma ingat takdir itu bisa diubah. Ya, benar? Jadi kamu 4 posisi takdir kan? Posisi takdir kamu 4 kan? Sebelum ikhtiar sudah ada, setelah ikhtiar sudah ada.
Mantanyo lagi robot, lagi Jabariyah. Kan Allah yang juk. Metu contoh kitanya mahat tamu surganya kan. Ya Allah, ilun pilih surga. Kajet lun takdirkan. Bak tengah jalan bacu tu tamu dalam pintu surga. Kata tena anak kau metu benar. Allah berkata, "Hai, lau raka aja Allah nak galak kah tamu surga." Ya benar. Itu takdir. Takdir Allah tadi apa pertama? Diizinkan masuk surga. Man imubut lagi kan. Oh, nak jadi kena ju. Neraka. Ya. Nasiro pun dina, sabe mudina aku. Hantom semayang judi tabe-tabe. Mudina tabe-tabe. Tapi dudo wate mati, mehet mati dan kena mati, jo i ke akhir. Maka Allah yang tadinya ingin takdirkan ke neraka, Allah ubah takdir. Masuk surga. Ya kan? Jadi ikhtiar itu perlu. Ad-du'a'u mutaghayyirun bitakdir. Doa bisa merubah takdir. Kaji menangu? Ya, kaji jamaah dirahmati Allah. Inilah pelajaran kita malam ni. Insya-Allah malam untuk untuk bulan depan kita akan masuk ajaran Khawarij. Ini harus hadir semua karena Khawarij termasuk ajaran yang sudah banyak di Aceh. Syiah belum banyak lagi, Jabariyah hampir banyak, Khawarij sudah mulai banyak. Nanti kita akan belajar dari mana asal usulnya, hadisnya bagaimana, siapa pengembangnya, dan bagaimana bisa masuk ke Aceh. Kaji benarku? Demikianlah yang dapat Tuan sampaikan. Dan bermanfaat bagi Tuan sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmatillah Allah. Dan Tuan